Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Hamba percaya kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada pada saat ini membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami. Dalam suasana peringatan kemerdekaan kami, kemerdekaan Republik Indonesia, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu telah membawa bangsa kami seperti apa yang ada sekarang ini. Pada hari ini, kami rindu merenungkan lebih mendalam tentang arti kemerdekaan secara khusus dalam arti rohani. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar? Senang sekali bertemu saudara kembali di udara. Saya harap saudara ada dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita, dimanapun berada, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, sedang melakukan kegiatan tertentu, atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menemani di saat kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi dalam kegelapan perjalanan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya percaya kita semua pasti sudah pernah mendengar nama Monas, singkatan dari Monumen Nasional yang terletak di atas tanah seluas 80 hektar di pusat kota Jakarta, ibu kota negara kita. Tinggi monumen itu 132 meter. Pembangunannya dimulai tanggal 17 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno dan peresmiannya dilakukan oleh Presiden Soeharto tanggal 12 Juli 1975. Gagasan pembangunan Tugu Besar itu sudah muncul dalam pemikiran Presiden Soekarno sejak tahun 1950 ketika pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta. Presiden Soekarno mulai memikirkan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di kota Paris. Monas dibangun untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi saat ini dan mendatang. Tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan Monumen Nasional digelar tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk. Akan tetapi, hanya satu karya, yaitu yang dibuat oleh Friedrich Silaban, yang memenuhi kriteria yang ditentukan komite, antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Rancangan yang diajukan Silaban terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih, kondisi ekonomi saat itu cukup buruk. Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Soekarno kemudian meminta arsitek
R.M. Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Jadi, arsitek Monas adalah Friedrich Silaban dan R.M. Sudarsono. Saya percaya kita semua pernah mendengar nama arsitek Indonesia terkenal itu, Friedrich Silaban. Ia juga adalah arsitek Masjid Agung Istiqlal yang terkenal di seluruh dunia. Friedrich Silaban, seorang penganut Kristen Protestan yang taat, kelahiran Bonandolo, Sumatera Utara, 16 Desember 1912, meninggal tahun 1984 dalam usia 72 tahun. Karya arsitektur Masjid Agung Istiqlal menunjukkan toleransi beragama yang tinggi yang telah ditunjukkan oleh umat beragama di Indonesia. Masjid Istiqlal yang di awal abad ke-21 merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara itu, dalam proses pembangunannya menyimpan sejarah toleransi beragama yang sangat tinggi. Kebesaran jiwa dari umat Islam sangat jelas terlihat di sini. Mereka mau menerima pemikiran atau desain tempat ibadah mereka dari seorang yang non-muslim. Demikian juga halnya dengan Silaban, sang arsitek yang telah menunjukkan kebesaran jiwanya dengan keterbukaan hati dan pikiran mengerjakan masjid yang sangat monumental tersebut. Silaban adalah seorang penganut Kristen Protestan yang taat. Sebelum melaksanakan karya agung itu, ia terlebih dulu harus menjawab pertanyaan yang timbul dalam hati nuraninya sendiri. Pantaskah ia sebagai seorang pemeluk agama Kristen Protestan membuat desain sebuah masjid? Apalagi ini adalah masjid besar yang akan dibangun bukan sekedar bangunan dari atap dan genting dengan dinding batu bata semata, melainkan merupakan bangunan yang disucikan sebagai tempat umat Islam beribadah dan melakukan kegiatan religius dan sosial lainnya. Masjid Agung Istiqlal berdaya tampung 100.000 orang. Sebelum saya lupa, Istiqlal artinya merdeka. Menurut cerita, sebelum Silaban mengikuti sayembara desain Masjid Istiqlal tersebut, ia memohon petunjuk dari Tuhan. Ia berdoa, "Oh Tuhan, kalau di matamu itu benar, saya sebagai pengikut Yesus turut dalam sayembara pembuatan masjid besar buat Indonesia di Jakarta. Tolonglah saya, tunjukkan semua jalan-jalannya dan ide-idenya supaya saya sukses. Akan tetapi Tuhan, kalau di matamu itu tidak benar, kalau Tuhan tidak suka saya turut, maka gagalkan semua usaha saya. Bikin saya sakit atau macam-macam, hingga saya tak dapat turut dalam sayembara." Begitu doa Silaban minta petunjuk Tuhan. Ternyata, arsitek Silaban tidak mengalami hambatan apa-apa ketika hendak mengikuti sayembara. Dengan demikian, ia berkesimpulan, Tuhan mengizinkannya, maka ia pun ikut sayembara. Begitulah akhirnya, hingga ia dipilih sebagai pemenang pertama. Desainnya yang menerapkan prinsip minimalis pada Masjid Istiqlal tersebut, serta penataan ruangan yang terbuka kiri kanan bangunan utama, dengan tiang-tiang lebar di antaranya sehingga memudahkan sirkulasi udara dan penerangan yang alami ke dalamnya, membuat desain Silaban ini sangat cocok untuk masjid tersebut. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, inilah sedikit pengantar renungan dalam suasana peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita. Kemerdekaan ini, menurut Presiden Soekarno, adalah jembatan emas menuju pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan politik. Apabila kita renungkan lebih mendalam, ya betul, kita sudah merdeka secara politik. Tetapi bagaimana secara ekonomi dan budaya? Secara ekonomi, Indonesia bersama negara-negara berkembang lainnya belum merdeka, masih banyak tergantung pada negara-negara yang kaya. Secara budaya, kita lihat sekarang ini serbuan budaya asing dalam zaman global ini. Restoran cepat saji, Kentucky Fried Chicken, McDonald, Pizza Hut, Cafe Starbucks, masuknya film-film barat, kedatangan penyanyi-penyanyi barat, dan lain-lain sebagainya merupakan kenyataan negeri kita sedang diserbu oleh budaya asing. Selanjutnya, dalam kesempatan ini,
ada baiknya kita merenungkan juga tentang kemerdekaan secara rohani. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah bebas dari belenggu dosa atau penjajahan iblis? Jujur saudara, bukan hanya rakyat negeri kita, tetapi sebagian besar umat manusia ini sedang berada dalam penjajahan iblis, sedang berjalan dalam jumlah besar ke neraka. Untuk merenungkan hal ini lebih jauh, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36, saya membacakannya bagi saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita bisa mempelajari dua hal. Pertama, tentang kebenaran. Apakah kebenaran itu? Ini adalah pertanyaan Pilatus, gubernur Roma di Yerusalem, kepada Yesus pada hari penyaliban. Secara filsafat, kebenaran merupakan bahan renungan yang tak kunjung habis. Tetapi, dalam firman Tuhan yang baru kita dengar, sederhana jawaban Yesus. Jika kita tetap dalam firman Tuhan Yesus, kita akan mengetahui kebenaran. Tetapi, tetap dalam firman Tuhan Yesus berarti kita mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tentang kebenaran ini, lebih jelas lagi dikatakan Yesus ketika berdoa kepada Bapa di sorga dalam Yohanes 17 ayat 17 demikian. "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak berubah satu titik pun, kekal selamanya. Hal kedua, kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Ketika Yesus berkata tentang hal ini, orang-orang Yahudi terperanjat dan berkata, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka?" Menurut orang-orang Yahudi, mereka adalah orang merdeka. Tetapi Yesus mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Orang-orang berdosa adalah orang-orang yang ada dalam penjajahan iblis. Penyebab kematian secara rohani adalah dosa. Seperti dikatakan Paulus dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Dalam Efesus pasal 2 ayat 2, dikatakan bahwa dahulu kita hidup dalam dosa karena kita mengikuti jalan dunia ini, karena kita mentaati si iblis, penguasa kerajaan angkasa, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Si iblis dengan cerdik menjebak manusia ke dalam jerat dosa, mulai dari cara kasar sampai dengan cara yang halus. Secara kasar, iblis menggoda manusia yang sedang terpuruk hidupnya untuk melakukan kejahatan. Untuk bisa makan, manusia digoda untuk merampok dan membunuh manusia yang lain. Iblis menanamkan ketinggian hati dalam diri manusia. Iblis menggoda manusia dengan harta kekayaan dunia ini. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari belenggu dosa yang melilit kita? Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 32, bahwa kebenaran itu memerdekakan. Dalam ayat 36 Yesus memperjelas lagi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, tidak jelas siapakah anak yang memerdekakan. Tetapi bagi kita pada waktu ini, sudah menjadi sangat jelas. Anak yang memerdekakan itu adalah anak manusia
yang sering dipergunakan Yesus untuk menyebut dirinya. Yesus memerdekakan, Yesus menyelamatkan. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, dalam suasana peringatan kemerdekaan ini, marilah kita merenungkan lebih dalam lagi. Apakah kita sudah benar-benar merdeka secara rohani? Benarkah kita tidak lagi menjadi hamba dosa? Bisakah kita menjawab dengan hati nurani yang jujur? Barangkali ada kita yang berpendapat, aku sudah percaya kepada Yesus, aku sudah selamat. Dosa sedikit-sedikit, biasalah. Hari Minggu minta ampun kepada Tuhan di gereja. Kalau kita beranggapan seperti ini, sama halnya dengan mengatakan, kalau kita sudah percaya Yesus, kita bisa saja berbuat dosa. Kalau kita beranggapan seperti ini, kita adalah orang Kristen murahan, seperti dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer, pendeta muda Jerman yang dihukum mati karena dianggap memberontak pada Hitler semasa Perang Dunia Kedua. Itulah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul Cost of Discipleship, harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Yesus. Bonhoeffer mengatakan bahwa anugerah yang murah adalah seruan pengampunan tanpa pertobatan, baptisan tanpa disiplin gereja, perjamuan kudus tanpa iman, dan pengampunan tanpa pengakuan bersalah. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuritan, anugerah murahan adalah anugerah tanpa salib, anugerah murahan adalah anugerah tanpa Yesus Kristus dan kelahiran kembali. Sebaliknya, anugerah yang mahal adalah harta yang tersembunyi di padang, sehingga orang rela menjual semua miliknya untuk memilikinya. Ia seperti mutiara yang sedemikian berharga, sehingga orang akan menjual semua miliknya untuk memperolehnya. Demi masuk kerajaan Allah itu, seorang rela mencopot sebelah matanya yang membuat ia tersandung. Anugerah yang mahal itu adalah panggilan dari Yesus Kristus yang menyebabkan seorang rela meninggalkan jalannya yang berdosa dan mengikuti Dia. Orang yang merdeka secara rohani adalah orang yang sudah dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus. Ya, sekali lagi, di dalam Roh Kudus. Dalam renungan-renungan suara pertobatan, sering saya berbicara dan mengulang tentang pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan seseorang, kita bisa baca dari Roma 8 ayat 9b. Tetapi, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Berarti, orang yang tidak hidup bersama Roh Kudus akan masuk neraka, saudara, karena ia bukan milik Kristus. Sekali lagi, jika Roh Kudus tidak ada dalam hati seseorang, orang itu akan masuk neraka. Alangkah menyedihkan membayangkan orang-orang yang secara jasmani hidup, tetapi secara rohani mati. Tampaknya, inilah yang sedang dialami bagian terbesar umat manusia pada zaman ini. Mereka ibarat zombie, mayat yang sedang berjalan menuju neraka. Kenyataan ini mendorong kita semua memberi perhatian yang lebih besar bagi program-program penyelamatan jiwa. Pemahaman seperti ini membuat para penginjil bekerja keras siang malam memenangkan jiwa di dalam Yesus Kristus. Kita seolah berpacu dengan waktu, karena tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus kedua kali sudah semakin dekat. Saudara, kehadiran Roh Kudus betul-betul merupakan kebutuhan mutlak dari manusia untuk bisa diselamatkan. Kuasa Roh Kudus betul-betul kita rindukan pada masa kini. Roh Kudus yang berdiam di dalam hati umatnya akan membaharui semua kehidupan dan pelayanan kita. Kuasa Roh Kudus membaharui cara pandang kita secara drastis. Kita akan dituntun bahwa bukan aturan dan disiplin gereja yang terpenting, tetapi bagaimana mengenal Kristus. Roh Kudus menuntun kita bukan terutama bicara tentang perbuatan baik, tetapi yang terpenting adalah pemberitaan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan apa yang kita lakukan yang penting, tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dengan cara pandang yang sudah diubahkan itu, ada perkara penting yang terjadi di dalam diri seorang yang percaya, yaitu terjadi suatu perubahan hidup yang tampak oleh orang lain. Seorang yang suka mabuk-mabukan, sesudah bertobat dia tidak lagi menyentuh minuman keras. Seorang yang tadinya suka menganiaya istri, sekarang berlaku ramah dan lembut kepada istrinya. Seorang yang tadinya suka berjudi, sesudah bertobat ikut Yesus, ia tinggalkan judi itu sama sekali.
Seorang yang tadinya tidak peduli perkara-perkara rohani, sekarang ia senang ikut ibadah, senang ikut persekutuan, senang membantu pelayanan gereja. Perubahan hidup adalah buah nyata kehadiran Roh Kudus di dalam hati seseorang. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita adalah meterai bahwa kita warga kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah ada sekarang di sini dan pada waktu ini, di mana Yesus adalah Raja kita. Sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki hak-hak istimewa. Bukan saja nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi sekarang dan di sini, saudara. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, ungkapan negarawan kita, kemerdekaan adalah gerbang emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sungguh indah sekali. Tetapi lebih indah dari itu, kita semua mendambakan kemerdekaan rohani yang membawa manusia ke dalam hidup damai sejahtera dan sukacita. Ini semua kita peroleh sebagai pengikut Kristus, karena ia mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehadiran Yesus, Tuhan yang menjadi manusia, telah menyelamatkan kita. Karya penyelamatan di kayu salib, kesediaannya tinggal dalam diri kita, dalam hidup kita, di dalam Roh-Nya yang kudus, membuat kita bisa melewati angin ribut dan badai pencobaan. Kehadirannya membuat hidup setiap orang percaya berakhir dengan happy ending. Kalau saudara sedang punya masalah besar pada waktu ini, tenangkan diri, dekatkan diri kepada Yesus, nyanyikan pujian, baca firman-Nya, tekun beribadah. Tuhan Yesus beri jalan keluar bagi masalah saudara. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua beserta keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh kusadari dosa. Aku memohon pengampunan. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidupku ke depan ini. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Trangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.